Halo Ibu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mas. Ada. Baik. Jadi, Ibu mau menanyakan sesuatu apa, Bu? Terkait masalah kesehatan bisa ditanyakan secara online terlebih dahulu ya, Bu ya? Iya, Mas. Jadi saya tuh mau konsultasi soal kondisi anak saya. Baik. Sebelum kita berkonsultasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya, biar kita sedikit lebih akrab ya. Perkenalkan, nama saya Perawat Fatra Rulian Adha. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Yesi. Ya, boleh diceritakan, Bu? Jadi begini, Mas. Sudah beberapa hari itu anak saya sering murung, terus jadi pendiam, terus kadang suka melamun, pandangannya kosong, dan juga dia tuh ini mengunci diri di kamar. Oh iya. Tadi Ibu bilang anaknya beberapa hari ini tingkah lakunya sedikit aneh ya Bu ya. Sering Ya. menguncikan diri di kamar. Terus berarti kalau menguncikan diri di kamar itu udah nggak keluar rumah ya, nggak keluar kamar ya maksudnya Bu ya. Iya. Saya mau bertanya Bu, apakah sebelumnya Ibu mengetahui kondisinya anak Ibu sehingga dia bisa tingkahnya bisa seperti itu. Sebelumnya Ibu tahu nggak itu bisa terjadi kenapa? Saya kurang tahu ya, Mas. Soalnya dia cuman diam saja, kalau ditanya juga nggak pernah jawab. Hmm. Jadi anak Ibu ini kalau ditanya itu selalu diam dan nggak mau jawab gitu. Iya, akhir-akhir ini. Setelah ibu mengetahui keadaan anak ibu sering mengurungkan diri di kamar, apa yang ibu lakukan bu? Saya sudah coba untuk membujuknya, terus saya ketuk pintunya juga untuk diajak ngobrol, tapi memang tidak mau jawab dia. Cuman diam saja, kalau ditanya Oh juga iya, terus bilang nggak apa-apa gitu. berarti ibu sudah sedikit bernegosiasi dan juga udah mengajak anaknya berbicara ya bu ya. Tetapi tetap saja anaknya tidak mau berbicara kepada ibu gitu. Iya, iya Mas. Baik, saya mau bertanya nih bu. Kalau untuk kepribadian anak ibu itu kesehariannya gimana bu? Apa anaknya emang dari dulu pendiam, ceria, atau periam bu? Sehari-harinya gimana bu? Kalau untuk kesehariannya anak saya itu aktif. Jadi dia tuh suka bermain, terus main sama teman-temannya, terus ceria juga gitu. Tapi akhir sering di kamar, terus mengunci diri di kamar kayak gitu. Jadi untuk kepribadian anak ibu sendiri itu aktif ya bu ya, dan Iya. sering bermain bersama dengan temannya. Eh, Ibu, saya boleh nggak minta tolong ibu menghubungi saya ke teman dekat anak ibu agar saya bisa juga bertanya ke teman anak dekat ibu karena kan kesehariannya anak ibu nggak di rumah terus kan selama beberapa hari kebelakangan itu mungkin saya bisa mengajak anak dari teman anak ibu tadi buat saya ajak ngobrol. Saya mau tanya dulu kejadian apa yang bisa membuat anak ibu sering akhir-akhir ini maksudnya lebih berdiam diri di kamar ya bu ya. Iya. Baik Mas, Ya saya coba untuk menghubungkan dulu ya. baik, ya udah saya tunggu ya bu ya. Iya, Ya baik, saya mau catat dulu tadi penjelasan yang dari bu. Terima kasih ya bu ya, saya tunggu bu. iya, ini Mas. Halo deh, selamat siang. Mohon maaf ya mengganggu waktu belajarnya ya, mengganggu waktu istirahatnya. Iya, selamat siang. Iya, baik. Em, Sebelumnya terima kasih atas konfirmasinya dan kehadirannya bersama saya ya untuk membahas tadi saya akan bertanya kepada Adek karena tadi kata temannya dari Ibu Adek tadi bilang katanya kalau Adek ini teman dekat sama itu ya, sama adek yang tadi ya.
Ya benar, saya teman dekatnya kebetulan. Iya, baik. Em, tapi sebelum itu, saya mau perkenalan diri terlebih dahulu agar kita lebih sedikit akrab ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Fatra. Saya akan bertanya kepada Adek tentang beberapa hal terkait dengan Adek yang tadi. Baik, Dek. Terima kasih ya, Dek, atas konfirmasi dan telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya terkait kesehatan Adek Triosep tadi ya. Kan Iya, adeknya tadi dibilang sama ibunya Triosep, katanya adek ini teman dekatnya Triosep ya. iya benar. Kebetulan saya adalah teman baiknya dan teman bermainnya satu sekolahan, dan kita juga sering bertemu. Baik, tapi sebelum saya bertanya tentang kedekatan adek sama si Triosep ini, saya ingin perkenalan nama terlebih dahulu. Nama saya Perawat Fatra ya. Kalau dengan adeknya siapa ya namanya? Oh, nama saya kebetulan Ais, Mas. Oh iya, Adek Ajis. Adek Ajis kabarnya baik? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik. Langsung saja ya, saya ingin bertanya tentang Adek Triosep kan, katanya tadi teman bermain ya. Berarti setiap hari kalau bermain itu ketemu sama si Triosep terus kan? Ya kebetulan kita sering bertemu, tapi semenjak 3 hari ini dia tuh kayak nggak kelihatan dan nggak berangkat berangkat apa sekolah Iya. gitu. Berarti sudah 3 hari ya, benar yang berarti yang dibilang ibunya si Triosep. Katanya si Triosep tuh udah 3 hari nggak berangkat ke sekolah. Terus 3 hari ini dia tuh lebih aktifnya di dalam kamar, bukan di luar kamar, sering mengunci diri di kamar. Kalau ditanya itu nggak mau. Kira-kira ada aja tahu nggak kenapa si Triosep itu bisa seperti itu? Saya kurang begitu tahu sebenarnya, Mas. Dia tuh kenapa? Keadaannya itu seperti apa, saya kurang tahu, karena ya emang apa, semenjak beberapa hari ini kita jarang ketemu gitu. Jarang ketemu dan dia nggak berangkat sekolah. Iya. Seperti itu, Mas. Em, tadi adanya bilang kan si Triosep ini tuh udah 3 hari nggak berangkat sekolah. Tapi sebelum 3 hari itu berarti 4 hari yang lalu em, pernah nggak ada kejadian apa di sekolah sehingga membuat Triosep ini sudah 3 hari nggak sekolah? Itu kenapa sih sebelumnya 4 hari kejadian sebelum 3 hari kejadian ini si Triosep nggak sekolah? Ada aja tahu nggak? Ya, sekitar berarti 4 hari atau 5 hari yang lalu itu kita kan bareng itu di sekolah, dan pada saat itu dia itu dibully oleh temennya, Dibully dibully oleh ya. temennya, ya dibully, dikata-katain gitu. Iya. Seingat saya terakhir itu seperti itu. Baik. Terakhir itu pas dengan saya dibully itu, dan dia itu nangis, dan tiba-tiba si Triosep itu langsung lari ke kamar mandi dan menguncikan diri. Ingat saya seperti itu. Jadi habis dibully si Trosep langsung pergi ke kamar mandi. Itu Iya, dibulinya cuma dikata-katain atau ada dilakukan kekerasan pada fisik? Ada nggak? iya dibully, dikatain sama teman-temannya itu tadi. Gitu. Baik. Ada lagi mungkin atau cuma cukup gitu aja deh? Kemungkinan cuma cuma itu aja, Mas. Baik. Mungkin saya nanya ke Ada aja juga sudah cukup ya. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi terkait mengapa si Adek Trosep ini tiba-tiba 3 hari ini tidak mau pergi ke sekolah dan lebih banyaknya di dalam kamar ya, tidak mau mengurungkan diri. Iya. Sebelumnya terima kasih Adek ya atas informasi yang diberikan. Oh ya, sama-sama, Mas. Iya, terima Sama-sama kasih. ya, baik. Baik, Mas. Baik Bu, jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari teman baiknya anak Ibu, teman bermainnya yakni Ade Ajis. Tadi Ade Ajis bilang gini, kalau anak Ibu ternyata di sekolah, ternyata anak Ibu ini mengalami pembulian Bu. Jadi Jadi anak saya terkena apa ya, kayak gejala depresi gitu ya, Mas?
kalau untuk depresi sendiri kita tidak bisa menentukan sendiri ya Bu ya. Karena kebetulan juga saya perawat umum, nanti saya akan berdiskusi sama teman saya yang kebetulan perawatnya itu merupakan perawat spesialis kejiwaan. Mungkin anak ibu ini mengalami, kalau menurut diagnosa saya, mengalami mentalnya itu down gitu ya Bu ya. Jadi mental anak ibu ini turun ketika dirinya itu dialami pembulian oleh teman-temannya. Mungkin anak ibu suatu saat nanti juga akan ngobrol sama ibu, terutama karena ibu korban, nanti akan berdiskusi lagi. Mungkin anak ibu saat ini memerlukan beberapa waktu dulu Bu untuk menenangkan diri. Karena seperti yang kita ketahui kan, kasus pembulian ini itu tidak mudah Bu. Apalagi kan anak ibu ini masih SMP. Jadi kasus seperti ini itu banyak banget terjadi. Sehingga dan untungnya ibu ini melaporkan, menghubungi, berdiskusi kepada kita, tenaga medis, sehingga kita bisa juga memberikan edukasi juga kepada ibu, terutama kepada ibu kan, karena ibu orang tua korban. Jadi bisa kita tindak lanjuti agar masalah pembulian ini itu bisa diatasi dan juga mental anak ibu itu kembali normal. Terima kasih ya, Mas. Iya. Jadi gini Bu, nanti mungkin beberapa jam kemudian saya akan berdiskusi terlebih dahulu ke teman saya yang ini perawat spesialis kejiwaan. Tadi saya juga udah mencatat beberapa hal yang disebutkan oleh Ibu dan Mas Ajis terkait kondisi anak Ibu. Jadi untuk saat ini mungkin pertemuan kita cukup di sini dulu ya Bu ya. Ya. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Yasinta? Selamat siang. Iya, benar, Sus. Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Puspasari. Panggil saya Devi aja ya, Bu ya. Ya. Di sini saya akan memberi sedikit arahan dan motivasi terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu alami. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Sus. Baik, Bu. Saya akan memonitoring perkembangan dari anak Ibu ya, Bu ya. Iya. Bagaimana, Bu, perkembangan anaknya untuk saat ini? Alhamdulillah sudah aktivitas seperti biasanya sih, Sus. Udah kembali ceria lagi, udah mau ngomong, mau ngobrol sama saya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Apakah boleh nih, Bu, saya mau ngobrol sebentar sama anak Ibu? Boleh. Sebentar saya panggilkan dulu ya, Sus. Baik, Bu, saya tunggu. Ya Bu. Selamat siang, Dek. Apakah benar ini dengan Ade Triosep? Selamat siang, Sus. Ya, dengan saya sendiri Triosep, Sus. Baik, sekarang sekolah di mana ya, Dek? Kalau boleh tahu. Sekarang itu saya sekolah di SMP Al-Islam, Sus. Oh, baik. Untuk saat ini adiknya tuh kelas berapa ya kalau boleh tahu? Saya itu kelas 2 SMP, Sus. Baik. Adik, kenapa kok kata ibunya dari kemarin sering murung, sering ngunci kamar di dalam kamar, nggak mau ngobrol, nggak mau cerita, bahkan sampai nggak berangkat ke sekolah itu kenapa? Boleh loh cerita. Nggak apa-apa kok, Sus. Nggak apa-apa, baik-baik saja, Sus. Nggak apa-apa gimana, orang kata ibunya aja sering murung kok, sering ngunci di dalam kamar, betul kan? Kenapa? Boleh loh cerita aja, nggak usah sungkan. Jadi gini loh, Sus. Belakangan ini saya itu sering dibully, Sus, oleh teman saya karena saya itu kan hitam kulitnya,
terus saya juga pendek, terus dan saya itu agak susah untuk bergaul dengan mereka sus, makanya mereka pada membuli saya dan sampai sekarang saya masih terbayang-bayang oleh mereka yang membuli saya gitu loh sus, dan saya itu nggak berani cerita sama orang tua saya, takutnya malah nanti urusannya jadi panjang, jadi gitu loh sus. Oh, jadi gitu. Ya udah. Tapi besok-besok nggak usah dimasukin ke hati ya, Dek ya. Kalau ada yang ngatain, kalau ada yang ngebully, nggak usah dipikirin. Malah kalau bisa adiknya itu semangat sekolahnya, terus rajin beribadah, terus yang aktif di sekolah, jadi anak yang berprestasi. Biar apa? Biar bisa ngebanggain kedua orang tua, terus bisa ngebuktiin nih sama yang suka ngebully, suka ngata-ngatain adik, biar mereka nanti kan malu sendiri sama adiknya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Jangan malah mogok sekolah, nggak mau berangkat sekolah, itu salah ya, Dek ya. Jadi besok lebih tertib lagi sekolahnya, terus rajin ibadahnya. Terus kalau ada apa-apa, itu sarannya dari kakak, nggak usah takut untuk cerita terbuka sama orang tua. Karena apa? Orang tua itu nanti pasti akan ngasih arahan ke adiknya, nggak usah takut, nggak usah sungkan, gitu ya, Dek ya. Ya baik sus, terima kasih atas sarannya ya sus. Saya akan mencoba mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari saya ya sus. Makasih ya sus sekali lagi. Baik, sama-sama ya, Dek. Pokoknya tak doain semoga adiknya tetap jadi anak yang baik, berbakti sama orang tua, terus jadi anak yang berprestasi, bisa membuktikan kepada semuanya ya, Dek ya. Ya sus, siap. Baik sus. Baik, selamat sore Adek. Silahkan dilanjutkan kegiatan yang lain ya, Dek ya. Kegiatan yang positif, biar lebih semangat lagi. Semangat! Ya sus, makasih sus. Sama-sama.